Lihat saja ini. Curang banget, nggak ada yang bisa jaga. Banyak yang menyebutnya sebagai Yao Ming versi perempuan. Banyak juga yang menyebutnya sebagai calon bintang kelas dunia. Zhang Qiyu, gadis 17 tahun dari Cina dengan tinggi badan hingga 220 cm ini bahkan lebih tinggi dari Shaq. Kehadirannya di lapangan berhasil membuat semua lawannya terlihat seperti bocil, termasuk timnas Indonesia. Akhir-akhir ini seluruh dunia berhasil dikejutkan dengan Zhang Qiyu, gadis raksasa dari negeri Cina ini. Bagaimana tidak? Di ajang FIBA Asia U18 tahun ini, tinggi badannya membuatnya terlihat seperti bermain dengan anak-anak TK di sana. Ia lahir pada 1 Mei 2007 di provinsi Shandong, China. Usianya masih 17 tahun, namun tinggi badannya hanya berbeda 4 cm saja dengan Victor Wembanyama dan 9 cm dari Yao Ming, legenda basket Cina. Zhang juga lebih tinggi dibandingkan center-center NBA kelas legenda seperti Hakeem Olajuwon, David Robinson, bahkan juga Shaq. Fisik Zhang yang luar biasa ini tentu didapatkan dari kedua orang tuanya yang juga luar biasa tinggi. Ayahnya memiliki tinggi badan 213 cm, sedangkan ibunya tercatat memiliki tinggi badan 198 cm. Sebagai seorang perempuan, tinggi badan segitu saja sudah terkesan tidak normal, apalagi Zhang dengan tinggi 220 cm. Namun kedua orang tua Zhang adalah mantan pemain basket, jadi tidak terlalu mengejutkan jika mereka berdua memiliki badan yang sangat menjulang tinggi. Sejak kecil, Zhang sudah berdiri sebagai seorang raksasa jika dibandingkan dengan teman-temannya. Saat kelas 1 SD, tinggi badannya sudah tercatat sekitar 160 cm. Dan saat kelas 6, tinggi badannya naik drastis hingga 211 cm. Bayangkan saja, bocah SD tapi tingginya sudah 2 meter lebih. Kondisi fisiknya yang berbeda dari yang lain ini tentu membuatnya menjadi pusat perhatian. Hal tersebut pun mendatangkan kehidupan yang cukup berat untuk Zhang di awal. Sejak kecil ia dihina, dibully dan ditertawakan oleh teman-temannya. Namun untungnya, keunggulan fisik Zhang ini murni karena faktor keturunan, bukan karena kelainan genetik. Selain itu, badannya juga masih proporsional, yang menunjukkan bahwa tinggi Zhang ini memang bukan disebabkan oleh penyakit. Dan dengan tinggi seperti itu, Zhang sudah ditakdirkan untuk sukses sejak kecil. Ia sudah diajarkan bermain basket saat masih berusia 5 tahun oleh ibunya yang merupakan mantan pemain timnas. Seiring berjalannya waktu, Zhang aktif dalam mengikuti berbagai turnamen kejuaraan di negaranya. Foto-foto dan videonya di beberapa pertandingan makin viral di media sosial karena tinggi badannya yang sangat menonjol dan terlihat mengintimidasi tiap lawannya. Sebenarnya sejak 2021, namanya sudah mulai mendapatkan sorotan. Namun Zhang meledak di medsos sejak ajang FIBA Asia U18 tahun ini, karena ini merupakan ajang internasional pertama yang dihadiri oleh Zhang. Dalam fase grup, Cina yang sekaligus sebagai tuan rumah dalam ajang ini tergabung dalam grup B bersama Selandia Baru, Jepang, dan negara kita Indonesia. Pertandingan pertama pun berlangsung pada 24 Juni lalu, di mana Cina langsung berhadapan dengan timnas Indonesia. Dari waktu pemanasan saja, skuad Cina sudah terlihat tidak normal dengan kehadiran Zhang di lapangan. Bahkan anak-anak Indonesia pun sampai tidak menyangka kalau mereka akan berhadapan dengan tiang listrik dalam tanda kutip. Di pertandingan ini, Zhang bermain sebagai pemain cadangan. Awalnya, pertandingan berlangsung sengit. Cina dan Indonesia dapat saling balas-membalas tembakan. Namun, saat Zhang akhirnya dimasukkan ke lapangan, semuanya berubah drastis karena ini yang dilakukannya. Zhang Ziyu, Zhang Ziyu. Zhang berhasil mengumpulkan 19 poin, 7 rebounds, dan 3 blok hanya dalam 13 menit saat melawan timnas Indonesia. Dari 9 tembakan yang ia ambil, tidak ada satupun yang meleset. Ya, hal tersebut sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang tidak memiliki tinggi yang cukup untuk menjaganya. Untuk menghalangi mukanya saja tidak bisa, apalagi memblok tembakannya. Bahkan di suatu momen, Zhang berhasil mengalihkan perhatian semua pemain Indonesia di sisi defense. Cina pun berhasil menang dominan atas Indonesia dengan skor akhir 109-50. Namun dengan pembantaian yang dilakukan oleh Zhang ini, bukan berarti timnas Indonesia sangat lemah. Pemain-pemain kita sudah bermain luar biasa. Faktanya dalam skuad timnas ini ada satu pemain yang sekarang sedang bersekolah di Amerika, yaitu Maxine Sutisna. Hebatnya, ia sekarang sudah mendapatkan berbagai tawaran beasiswa dari kampus-kampus divisi 1 di Liga Mahasiswa Amerika atau NCAA. Selain itu, timnas Indonesia juga sudah cukup berhasil membendung dominasi Zhang.
Sebab jika dibandingkan dengan performanya di berbagai pertandingan lainnya, catatan Chang melawan Indonesia bisa dibilang merupakan yang terburuk. Setelah melawan Indonesia, Cina berhadapan dengan Selandia Baru pada hari berikutnya. Sama seperti pertandingan sebelumnya, masih tidak ada solusi yang ampuh untuk menghentikan Chang. Namun, Selandia Baru berhasil memberikan perlawanan untuk Cina secara keseluruhan di 2 kuarter pertama. Skor sempat berjarak hanya 1 poin dengan sekitar 3 menit tersisa di kuarter 2. Namun, Cina berhasil mengambil alih kendali pertandingan di kuarter 3. Dipimpin oleh Chang, Cina berhasil mencetak 11 poin beruntun untuk menjauhkan kedudukan hingga 16 poin di pertengahan kuarter ketiga. Dan sejak itu, Selandia Baru tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti sampai pertandingan selesai. Kali ini catatan statistik Chang jauh lebih dominan. Ia mengumpulkan double-double 36 poin, 13 rebounds, dan 4 blok. Perolehan poinnya hampir 2 kali lebih banyak dibandingkan saat melawan Indonesia. Chang berhasil memasukkan 16 dari 20 tembakannya dalam pertandingan ini. Kemudian di pertandingan terakhir dalam fase grup, Chang dan Cina berhadapan dengan rival lamanya yaitu Jepang. Memasuki pertandingan ini, kedua tim sama-sama belum terkalahkan. Jadi selain memperebutkan peringkat pertama di grup B, mereka juga saling bertarung untuk memberikan kekalahan pertama. Pertandingan tentu berlangsung panas sejak awal. Saat kuarter 2 berakhir, skor hanya berjarak 3 poin saja. Namun lagi-lagi, ini yang dilakukan Chang. Chang berhasil memimpin Cina untuk bertahan dari perlawanan Jepang. Mereka berhasil membantai Jepang dengan skor akhir 97-81. Chang dan Cina pun kembali memanfaatkan kuarter ketiga untuk memperjauh kedudukan mereka. Tim sehebat Jepang saja masih bisa dipermalukan seperti itu oleh Chang. Mereka bahkan tidak pernah memimpin sama sekali sepanjang pertandingan ini. Chang memberikan performa yang sangat legendaris, di mana selama 26 menit bermain, ia mencetak 44 poin, 14 rebounds, 5 assist, dan 2 steals. Chang juga punya akurasi field goal 91%, di mana 20 dari 22 tembakannya masuk, sangat efisien. Perolehan poinnya dalam pertandingan ini pun memecah rekor jumlah poin terbanyak dalam satu pertandingan turnamen ini. Dengan ini, Cina memiliki rekor sempurna di fase grup. Chang sendiri mencatatkan rataan 35 poin, 12,8 rebound, 1,4 steals, dan 1,6 blocks per game. Rataan poin dan reboundnya merupakan yang tertinggi dari antara semua pemain di Piala Asia Wanita FIBA U18 tahun ini. Saat di babak semifinal melawan Korea Selatan, performa Chang lagi-lagi meledak dengan mencetak 34 poin, 16 rebounds, dan 5 assist hanya dalam bermain 21 menit. Dan tentu saja, Cina berhasil menutup pertandingan dengan pembantaian. Di babak final, Cina lagi-lagi bertemu dengan Australia. Mereka memiliki kesempatan untuk merebut gelar juara di kandang mereka sendiri. Chang pun memberikan permainan yang sangat menyeramkan dengan 42 poin dan 14 rebounds. Namun sayang, ia adalah satu-satunya pemain Cina yang mengumpulkan poin double digit. Cina harus mengakui kekalahan mereka dari Australia dengan skor akhir 96-79 karena tidak ada satupun yang bisa membantu Chang di lapangan. Meski begitu, Chang tetap berhasil meraih trofi MVP sebagai pemain terhebat dalam turnamen ini. Dengan ini, ia juga otomatis masuk All-Star 5 bersama pemain-pemain hebat lainnya dari berbagai negara Asia. Chang memiliki masa depan yang sangat cerah. Ia dapat bergerak cukup fleksibel di lapangan untuk seorang gadis dengan tinggi badan 220 cm. Selain itu, Chang juga memiliki stamina yang kuat melihat dari waktu bermainnya yang cukup lama. Padahal biasanya pemain-pemain dengan tinggi badan yang luar biasa selalu berhadapan dengan masalah stamina yang boros serta lambat. Ditambah lagi, Chang sudah memiliki footwork yang bagus untuk menciptakan ruang yang makin bebas baginya untuk mencetak angka. Gadis ini masih berusia 17 tahun. Ia pasti akan terus berkembang menjadi pemain yang jauh lebih mengerikan. Bahkan ia bisa lebih tinggi lagi. WNBA pasti akan terus mengamati perkembangan Chang untuk kedepannya. Ia memiliki kesempatan besar untuk memiliki karir basket yang gemilang. Selain karena tinggi badannya, semua itu juga karena keinginan dan kerja kerasnya untuk menjadi seorang pebasket yang hebat seiring berjalannya waktu. Itulah episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.